warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena aplikasi ini sudah selesai saya update ya. Jadi saya tinggal bagikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan tak lupa juga kita sampaikan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Dengan mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita bisa mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut ya. Jadi kali ini kita membahas tentang aplikasi update ya yang terbaru baik untuk bidan dan perawat. Oke, yang baru pertama kali menemukan channel video ini, saya mohon meminta subscribe-nya, like-nya, dan silakan berkomentar positif ya, yang sifatnya membangun. Kritis nggak apa-apa, yang penting bisa membangun. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Sini saya open foldernya dulu, folder aplikasinya. Di sini saya akan pertama-tama saya akan buka peraturannya dulu ya, untuk di Permenpan 36 2019 untuk bidan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengulas sedikit dulu bahwa di dalam aplikasi saya nanti, uraian tugas yang ada di aplikasi saya nanti itu bahasanya, uraian tugasnya atau kalimatnya yang terkandung di dalamnya itu sama persis dengan kalimat yang ada di tabel di sini. Ini tabelnya ya, tabel uraian tugasnya, angka kreditnya pun sama persis. Saya ambil dari sini. Jadi seumpamanya misalkan ini melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis ya, terampilnya 0,1, mahirnya 0,03. Begitu juga di aplikasi saya, nilainya juga sama persis di sini. Ketika yang perawat di atasnya ini mau mengambil si penyilia ya, berarti ini penyilia ya, yang umpamanya penyilia ingin melakukan pengkajian ibu fisiologis, berarti nilainya dia mengambil ini yang paling di bawahnya ini 100% dia ngambil. Oke. Berbeda dengan umpamanya dengan poin kedua ini, ketika perawat mahir nih bidan mahir mau melakukan kegiatan sebesar nilai 0,005 ini, maka maka dari 0,005 ini hanya bisa diambil sebesar 80% dari angka kredit 0,005. Jadi aplikasi saya seperti itu menghitungnya. Jadi dan itu sudah secara otomatis. Begitu pula baik yang di aplikasi untuk perawat ya. Kemudian apalagi ya. Jadi silakan simak di juknisnya, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini, di pasal-pasalnya. Kalau tidak salah di pasal berapa ya, lupa, bahwa hanya untuk khusus bidan bahwa tahun 2021 itu perawat lulusan D4 sudah tidak bisa dikategorikan sebagai perawat ahli bidan ahli ya. Jadi diploma 4 atau strata 4 nggak bisa lagi dikategorikan sebagai bidan ahli di 2021. Itu yang untuk bidan. Kalau untuk perawatnya sendiri nggak ada ya. Jadi disimak betul-betul untuk pemberlakuan untuk bidannya, baca baik-baik di sini. Oke, jadi saya tidak mau bahas terlalu dalam itu, silakan dibaca sendiri. Jadi saya fokusnya membahas masalah ini, juknisnya ya. Oke, kemudian kita langsung aja buka aplikasinya. Saya buka dulu ini untuk bidan. Oke. Nah, masih loading. Nah, tampilannya seperti ini ya.
Jadi ini tampilannya. Saya buka juga untuk perawat dulu ya. Ini 1 kali pembahasan ya, masih loading. Oke, sudah selesai. Jadi saya langsung ke database. Jadi tampilannya untuk ini judul di atas ini ada ini untuk perawat dan perawat terampil dan ahli. Jadi baik yang untuk D3 dan S1 itu sudah tercakup semua di sini. Begitu pula yang untuk bidannya nih, sama persis tampilannya ya, sama persis. Jadi nanti di pembahasan berikutnya saya hanya memfokuskan ke salah satunya ya, aplikasinya untuk baik apakah bidan atau perawat. Nanti ya saya akan ambil contoh. Yang jelas cara penggunaannya sama persis karena bentuknya sama. Oke, jadi saya bahas dulu mengenai tampilannya ya. Jadi kurang lebih ini sama nih, sama ya, ini sama nih, cuma beda pembesaran. Oke, sama persis ya. Di sini bagi yang sudah pernah menonton di aplikasi saya selanjutnya nih, ada ini update menu-menunya. Oke, langsung saja ya kita bahas mengenai cara entry-nya ya. Bagi yang sudah pernah mungkin bisa ini di skip, cuma yang belum pernah, yang baru pertama kali menemukan channel ini, video ini, silahkan disimak ya. Jadi saya ambil untuk perawat aja ya. Ini saya close saja. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah di sini ada tahun penilaian. Jadi tahun berapa yang mau dinilai? Apakah tahun 2019 lalu atau tahun 2020 sekarang yang mau dinilai? Maka entry-nya di sini tahun 2020 ya. Ketika yang mau dinilai itu tahun 2019, entrykan di sini 2019 ya. Kemudian di sini yang untuk pertama kali bikin di tahun itu, maka di sini update 1 dit ya, klik update 1. Oke. Kemudian ini diisikan nama atasannya. Ini atasannya. Ini juga atasan langsung ya. Nah, oke. Jadi kalau yang untuk di puskesmas nih, di sini kepala dinasnya ya, ini kepala dinasnya. Kemudian di sini pimpusnya. Cuma pimpusnya di sini harus definitif. Ketika pimpusnya nggak definitif, maka ini nggak usah diisi, tapi ngisinya ke sini. Seumpamanya pimpusnya, pimpinan puskesmasnya bukan definitif. Nah, nih, jadi atasan langsung saya adalah kepala ruangan, PLT atau PLH kepala puskesmas atau jabatan non definitif. Jika iya non definitif ya, maka ini diisikan. Cuma jika tidak, maka ini jangan diisi ya. Ini seharusnya jangan diisi jika jawabannya tidak. Nih, di delete aja. Cuman ketika jawabannya iya, maka ini harus diisi, ini diganti iya ya. Ini sudah ada ini peringatannya di sini. Oke. Jika dia definitif, pejabatnya dilantik, maka isikan di sini jadwal pimpus. Nah, sama dengan kalau yang di rumah sakit. Nah, kalau yang di rumah sakit, di sini direktur rumah sakitnya, di sini kepala kepala seksi pelayanan medik ya, biasanya sih ya, kepala seksi pelayanan medik di sini. Kemudian di sini karu kepala ruangannya. Kemudian di sini benar. Di sini kategori pilih iya ya, karena kepala ruangan ya. Di sini diisikan kepala ruangan. Oke, gunanya apa? Nah, gunanya di sini. Ini saya filter dulu ya, biar nggak terlalu panjang. Scrollnya ke bawah. Nah, gunanya di sini tetap yang definitif yang bertanda tangan. Kemudian di sini gunanya bertujuan agar kepala ruangannya ini bisa bertanda tangan. Nah, ini tadi ya. Jadi hariannya ditandatangani oleh kepala ruangan. Cuma kalau di sini kepala seksi yang bertanda tangan, sampai di sini yang bertanda tangan kepala seksinya, umpamanya di sini juga ya. Jadi tujuannya yang untuk database di sini tadi, yang untuk rumah sakit di sini pilih iya, kemudian ini diisi.
agar si kepala ruangan ini bisa menandatangani hariannya. Paham ya? Oke, lanjut untuk pengisian yang pegawai yang dinilai. Ini ada. Nih, silakan diisi. Nah, di sini khusus pendidikan nih. Ini aplikasinya sekali lagi saya katakan bahwa ini bisa untuk untuk D3, bisa untuk juga yang S1 ya. Begitu juga yang di aplikasi ya, di bidannya. Oke, ketika di sini dipilih S1, maka uraian tugasnya pun di sini akan memilih opsi uraian tugas S1, bukan D3 ya. Di sini udah otomatis nih. Ya. Ini udah otomatis. Nah, di sini udah otomatis. Nah, kalau di sini melakukan pengkajian keperawatan pada individu, pengkajian keperawatan dasar ya. Kalau S1-nya dia, nah tadi dasar, di sini pengkajian keperawatan lanjutan ya. Nah, jadi sudah otomatis. Oke, seperti itu fungsinya. Kemudian di sini ini ada opsi pilihan juga. Silakan pilih ya. Tingkat golongan ruangnya. Kemudian di sini ini opsi pilihan juga. Nih ya. Ada opsi pilihan. Nah, kalau ini ini juga ya. Jadi ketika diklik sini ada tombol muncul seperti ini, berarti ini ada opsi pilihan ya, tinggal milih di situ. Oke, lanjut. Kemudian ini otomatis ya, ngikut ini F sama dengan F, ini mengikut sama ini. Ini di sini kemudian ini diisikan angka kredit sesuai yang ada di SK ya, atau yang pertama kali berarti sesuai dengan angka SK Japung pertama ya. Diisikan di sini berapa nilainya, dientrikan di sini. Nanti di sini hasilnya menghitung sendirinya. Oke. Kemudian ini periode dia kerja nih. Ini banyak yang membahas nih, baik di blog saya. Teman-teman harus tahu, ini saya juga punya blog. Jadi ini sudah dulu pernah dibahas di blog saya, di Telegram juga kemarin ada yang bahas ini. Ini gimana nih kalau umpamanya saya terangkat di April nih. Nah, di sini ya, maka di sini nih fungsinya nih. Entry aja April tanggal berapa, kemudian di sini masa berakhirnya bulan berapa. Ini umpamanya April sampai ke Desember
membahas mengenai uraian tugasnya nih. Nah ini kan ini pilihannya nih, saya pilih D3 aja ya. D3 nih, uraian tugasnya D3 ini sudah ada semua di sini, baik yang D3 dan S1 ini ada semua, sudah saya masukkan semua ke kreditnya di sini. Nah ini filenya saya nggak kunci kok, Excelnya saya nggak kunci sengaja karena siapa tahu teman-teman mau belajar juga Excelnya, mau berbelajar ya silakan, monggo. Cuma saya harap hati-hati dengan setiap sel yang ada di sini. Ini berisi rumus nih, ya ada rumusnya, eksistensinya ada rumusnya ini. Nah kecuali ini, nah jadi yang teman-teman yang harus isi cuma bagian sini ya, yang untuk SKP bagian di sini aja. Nih yang saya blok, teman-teman di sini isi di sini. Jadi cara memilihnya ini, umpamanya ini mau pilih ini, kemudian ini nggak mau pilih, dipilih di delete aja nih, kemudian ini di delete lagi nih, oke. Kemudian pilih ini lagi, ketika ini milih di sini, nah tandai aja dulu, kasih angka 1 nih umpamanya, tandai aja dulu pokoknya. Oke, nah ini tandai aja pokoknya angka 1 nih, tak. Nah seperti ini, tandai aja dulu. Nah di sini ada penomorannya sih, saya usahakan otomatis, cuma kadang-kadang dia ketika dia loncat di bagian ketiga ini nih, saya kasih contoh ini, nah dia kembali ke nomor 1. Jadi ini boleh diperbaiki nanti urutannya. Yang jelas ini hanya sebagai penanda aja dulu ya, penanda aja dulu. Nah setelah ditandai semua ini, ditandai semua, teman-teman boleh filter di sini, silakan filter di sini. Ini nolnya nih. Nah seperti ini. Cuma karena angkanya tidak berurutan, jadi teman-teman boleh langsung ganti di sini 20, 21, 22, 23 ya, langsung ditimpa aja, jangan tarik seperti ini ya, nggak bakalan bisa nih. Jadi langsung ditimpa diketik di entry 20 ya, seperti itu. Kemudian untuk ini seumpamanya ini udah selesai dipilih nih, jadi tinggal kan ini tadi sembarang asal masukkan angka nih. Nah, kemudian diisikanlah ini kuantitasnya ini sebesar angka kredit di sini. Nih maksud saya di sini nih, ini 76 ya. Jadi dalam 1 tahun ini si D3 ini dalam kategori Panata 3C, dia harus mengejar nilai 76 angka kredit per tahunnya nih. Nah jadi di sini dibuat sedemikian rupa bagaimana ini di delete aja ya, karena di sini nggak ada uraian tugasnya nih. Ini jangan dihapus ya teman-teman ya kalau ada kosong seperti ini, karena itu uraian tugas nih. Ini jangan dihapus teman-teman ya, cukup main filter aja, pokoknya jangan ini dihapus, karena ini uraian tugas yang berisikan untuk S1. Ketika teman-teman memilih kategori S1 ini tekan terisi otomatis ya, ini jangan dihapus, ini di filter aja. Jadi ini ya, main filternya di sini. Ketika ini sudah selesai dipilih semua, agar yang lainnya tidak muncul, uraian tugasnya ini di filter di sini aja. Nih nolnya di unselect ya, jangan dipilih, kemudian oke. Nah jadi cara penggunanya seperti itu, akhirnya muncullah uraian tugas yang sudah dipilih tadi. Nah ini di-entrykan, ini umpamanya 200 nih, ini 200 lagi nih, ini kemudian 350, 325. Nah ini di-entrykan sampai ini umpamanya 250 nih. Nah di-entrykan ini sampai berubah nih angkanya nih. Saya entrykan lagi di sini 150, ini berubah lagi otomatis. Nah ini di-entrykan sampai di sini ya, mencapai ini nilai sasarannya ini 76,25 di sini ya per tahun. Nah jadi di sini harus 76,25 tadi ya per tahun. Nah kemudian entrykan ini juga di sini sesuai dengan
keadaan di lapangan ya, jangan asal ngentil aja karena kepengen ngejar angka yang ada di sini ya. Nah, ini saya memang sih 76 ini angka terlalu besar untuk sudut pandang pelayanan, tapi apa namanya, seperti itulah angka kredit yang terbaru yang diinginkan oleh penata 3C ketika hendak ke 3D ya. Di sini nih, ini sorry, ini mau, nah ini. Oh, karena di sini nilainya terlalu rendah ya. Kalau dia nilai dasarnya 300 nih, ini kan nilai dasarnya 300 nih. Jadi kalau dia nilai dasarnya 300, dia kan tidak terlalu ngejar 36. Coba saya ganti di sini 300 umpamanya nih. Nah, berarti 37 aja nih ya. Kopi ini 300, ini 300 ya. Jadi selisihnya cuma 100, dia akan mengejar ini ya. Jadi di sini nah, diusahakan bagaimana 37,79 ini yang di sini ya bisa menyamai dengan di sini sasaran yang ada di sini ya. Jadi kita ngentrikan kuantitasnya di sini, jumlahnya ya, jumlah uraian tugas ini ya yang harus dilakukan. Oh ya, saya lupa bahas bahwa di sini ada AK ini, kalimat terakhir AK 0,0. Ini adalah konstansa satuannya, Jadi ketika kuantitasnya ini, jumlah kegiatan ini dikalikan nilai bakunya ini per kegiatan ini kalikan ini, maka hasilnya ini hasilnya ya. Seperti itu. Jika pembimbingnya atau tim penilainya nanya ini apa ini, bahwa ini angka konstansa standar ya, standar setiap kegiatan, ketika dikalikan ini maka hasilnya di sini. Nah, ini bukan konstansa satuan di sini, tapi hasil perkaliannya. Karena kalau tiba-tiba muncul hasil perkalian di sini, angkanya dari mana? Nah, makanya angkanya harus kelihatan muncul di sini setiap uraian tugasnya. Oke, paham ya? Lanjut, anggaplah ini sudah mencapai 37, sekian ya, sesuai dengan yang ada di sini tadi. Nah, kemudian di sini ini saya filter ulang. Nah, ini jadi di setiap bulannya juga ini agar sinkron yang ada di sini, uraian tugas yang ada di sini sinkron, kan udah dipilih nih di sini. Nah, kita di sini tinggal sinkronkan juga ini, tinggal kita filter juga di sini. Jadi sama filternya di nomor urut, kemudian nolnya ini kita hilangin centangannya, kemudian kita oke. Nah, ini udah sama ini uraian tugas yang ada di SKP dan di hariannya ya. Jadi sebetulnya ini adalah rekapan logbook. Jadi ini adalah, boleh dikatakan ini logbook ya, cuma dalam bentuk rekapannya. Kalau logbook kan ada uraiannya tugasnya juga, cuma per individu ya. Kalau ini kan rekapan yang nggak ada individunya di sini, langsung pokoknya semuanya. Jadi ini rekapan logbook ya, catatan harian. Ini boleh dikatakan juga catatan harian ya, kemudian ini nggak ada fungsinya, ini saya delete aja. Kemudian untuk entry-nya di sini ya, entry-nya untuk di setiap bulannya ini di kolom sini aja nih, kolom sini aja. Nih. Yang entry-nya kita di sini, yang saya blok ini. Jadi entry-kan umpamanya di sini satu tanggal sekian kita melaksanakan uraian ini, kegiatan ini 1, tanggal ini umpamanya 3 nih. Nah, ini tuh otomatis ini udah jumlahnya 4 nih. Nah, bagaimana umpamanya mengetahui per bulannya nih berapa yang sih angka kredit, berapa kegiatan sih yang harus diketahui per bulannya. Nah, di sini sebenarnya udah otomatis nih, ngasih tahu. Nah, ini jadi 200 ini ketika dibagi 12, maka rata-rata tiap bulannya harus mencapai 16 atau 17 kali kegiatan per bulan ya. Jadi ini rumusnya udah saya ya, rumusnya. Jadi 200 bagi 12.
Jadi di sini udah memberikan tebakan bahwa di sini harus setiap bulannya 16 kali atau 17 kali per bulan. Nah, jadi tinggal entrikan aja di sini sampai 17 nih. Nah, oke. Satu kali. Pokoknya ini tuh udah. Ini berubah juga 6 nih. Saya kasihkan di sini 5 nih. Nah, tuh berubah 11 sampai 17 aja. Udah, ini contoh aja ya. Saya langsung nggak mau repot aja sih. Saya entrikan kebanyakan 11 ya. Ini berapa sih nilainya? Oh, udah 11. Oh, berarti sisa 6 ya, sisa 6. Oke. Ada 17 nih, udah 17 ya. Nah, sesuai dengan ini nih. Targetnya 16 sampai 17. Oke. Seperti dia semuanya nih di setiap uraian tugas yang ada sini, baik di bulan-bulan berikutnya ya. Jadi sekali lagi saya kasih tahu bahwa cara mensinkronkan yang ada data di sini nih kan banyak juga nih, agar nggak ke print semua. Nah, tinggal filter aja di sini. Filter ini nolnya di unselect, jangan dipilih. Kemudian hilangin centangannya maksudnya. Kemudian oke. Nah, ini udah otomatis sudah sinkron sama yang di SKP. Setiap bulannya dilakukan hal yang sama. Kemudian di rekapan begitu juga nih. Di rekapan. Nah, ini rekapan nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal kita mau filter aja di sini. Filter di sini nolnya dihilangin centangannya, kemudian oke. Jadi di sini kita tinggal melihat hasilnya. Oh, di sini ada belum saya linkkan ya. Oke, nanti saya backing ya. Yang jelas nanti aplikasinya sudah dalam keadaan bagus. Ini saya belum buat link tadi, nanti saya backing ya. Saya akan linkkan. Yang jelas di sini per semesternya nih nanti akan udah otomatis nih. Tinggal ngeklik di sini aja untuk mensinkronkan. Nah, begitu juga yang ada di Dupap. Jadi ini di filter ulang ya. Nah, ini tinggal filter ulang aja lagi. Tak. Oke. Langsung tampilannya seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nih. Ini ada redaksi. Nih, tampilannya seperti ini. Ini ada redaksinya di sini. Nomor 35 tahun 2019 ya untuk perawat. Nah, lampirannya. Tampilannya kayak seperti ini. Tuh. Oke. Jadi tinggal mau filter aja, ngontrol aja sih sebenarnya. Nah, pendidikannya ini ada langsung nilainya 60 ditambah unsur penilaian tadi. Nah, nilainya di sini nilai. Jadi nilai yang kita masukkan di sini tadi di database 300 ini menjadi angka kredit Dupak lama ya. Ini sesuai sama dengan ini ya. 60 untuk pendidikannya, kegiatannya itu 200 sekian. Nah, ditambah ini yang baru 0,28. Nah, ini tambah ini jadi 300 sekian ya. Nih, karena cuma 0,28 jadi perubahannya nggak signifikan. Jadi ini kan hanya sekedar contoh aja nih. Jadi ini tiap bulannya harus diisi biar hasilnya naik. Oke, untuk update-nya nanti saya jelaskan lagi ya. Jadi prosesnya sama sampai di semester 2. Pokoknya di sini harus difilter semua. Jadi ketika teman-teman mau menambah uraian tugas lagi di sini, kepengen tinggal buka nih, pilih lagi semuanya, tinggal buka. Umpamanya mau menambah lagi nih uraian tugas, umpamanya di sini tag umpamanya 1 atau 10 12 ya. Nah, jadi filter ulang lagi tag. Nah, di sini di bulan berikutnya lagi ini filter ulang lagi. Pokoknya setiap kali ada perubahan yang ada di SKP, teman-teman filter ulang lagi di sini. Di setiap bulannya, di rekap semester juga begitu, di rekapan juga begitu ya. Itu kalau ada perubahan, kalau nggak ada perubahan nggak ada masalah ya. Nah, di SKP-nya pun begitu ya, untuk mensinkronkan yang ada di SKP dan di pengukuran SKP keperawatan nih, di lembar pengukurannya. Karena tadi ada perubahan, jadi saya filter ulang lagi. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, uraian tugasnya ini ada berapa nya? 19, 20, 21. Maka di sini ya pembaginya 21 juga nih. Nih, harus di entry 21. Tak.
Nah, seperti ini teman-teman ya. 21. Jadi ini di sini ada angka pembagi. Nah, ini ya. Oke. Lanjut. Kemudian di sini, nah untuk tampilan nilai prestasinya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Di sini ada nilai awalnya 7. Jadi sini nilai awal ya, nilai awal nilai awal untuk orientasi pelayanan, nilai awalnya umpamanya ini ya. Nilai integritas nilainya ini. Nah, ini nilai awalnya ini kenapa harus 76? Karena kalau dia nih mana nih, mana sorry, di sini nih ya, nih ini saya blok ini, tolong diperhatikan. Nah, ini kalau dia nilai awalnya itu 75, itu kategorinya cukup. Nah, jadi kemudian 90 sama dengan 90 baik, di atasnya sangat baik ya, seperti itu. Jadi ketika di bawah daripada angka 70 tadi ya, mana ini 60 ini kurang daripada 75, itu takutnya masih kategori sedang. Nah, artinya apa? Ketika nih contoh, saya kasih contoh kasus nih, tahun 2000 ini saya ganti ya pengangkatannya nih, tahun 2019 nih di sini nih 2019 dia baru pertama kali bikin juga 2019 nih, saya kasih contoh nih. Nah, di sini 76 juga. Ketika saya entrykan di sini 74, oke, masih kategori cukup juga ya. Saya takutnya nanti di sini terakhirnya malah kategori cukup juga nih. Nah, kategori cukup ini nggak bisa diajukan untuk diajukan untuk pengangkatan, karena kategori untuk kenaikan pangkat itu harus masuk dalam kategori baik. Makanya nilai awalnya di sini 76,5 ya, 76,5, entrykan aja di situ. Nilai awal pertama kali mendapatkan nilai ya. Kemudian di bawahnya 75,5, 75 ya. Jangan terlalu tinggi-tinggi juga, 80, jangan terlalu tinggi juga. Karena baru pertama kali berjabat sebagai PNS di tahun itu. Nah, nanti nilai penambahnya yang dia mendongkrak naik ini sampai kategori baik itu nilai di sininya. Nah, di sini ya. Nilai yang ada di sini nanti yang mendongkrak baik. Jadi seumpamanya saya entry manual aja ya, 80 nih. Nah, 80. Nah, di sini dia dongkrak nih, naik jadi kategori baik. Jadi walaupun di sini kategorinya cukup baik ya. Oh, sorry, ini salah. Coba saya baikin dulu Excelnya di sini. Saya baikin dulu sebentar ya teman-teman ya, mumpung ingat. Ini E32 mumpung saya ingat ya, saya baikin dulu sebentar. Saya lupa memperbaiki ini. Saya perbaiki sebentar. Kemudian ini saya hilangin. Sabar ya teman-teman. Ini akan durasinya akan waktu lama nih, karena harus ada ngedit lagi sebentar sambil bikin video nih. Nah,
Jadi seperti inilah suka dukanya ngupdate nih buat teman-teman. Oke, enter. Nah, kategori cukup. Oke, jadi ini udah sama semua ya. Ini udah otomatis semua nih ya. Oke, ini udah otomatis semua. Nah, di sini walaupun ada kategori baiknya, kemudian ada kategori cukupnya. Nah, nanti angka poin yang ada di sini, inilah yang mendongkrak nilai yang ada di sini ya. Oke. Saya save dulu. Ini yang mendongkrak nilai yang ada di sini. Berbeda ketika seumpamanya nih, kalau ini nggak terlalu maksimal naiknya nih, umpamanya targetnya nih, ini targetnya nih 7 nih atau 37 tadi targetnya, cuma kemudian dihasilkannya 0,0 sekian aja, maka di sini akan nilainya turun, maka nilainya sini nggak bisa terdongkrak naik ya. Nilai yang di sini bisa terdongkrak naik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk nilai awalnya itu ya saya katakan tadi 76 di sini. Kemudian hasilnya berbeda juga, dia kalau umpamanya ini terangkat di 2000 nih, 2010 tadi ini 2006 ya. Nah, 2006 nih otomatis ini naik sendiri. Kenapa dia naik sendiri? Karena metode perkaliannya itu saya terangkan sedikit. Metode perkaliannya itu bahwa ini mana tadi ya, ini oh ya 2006 tadi. Oke, jadi metode perkalian ini umpamanya nih sekarang dia bikin 2019 dia diterangkat di 2006 nih, 2006. Nah, ini dikurang 2006 tadi, nah sudah 13 tahun bekerja. Nah, setiap tahunnya itu nilai pejabat penilai kita itu paling tidak menaikkan angka kita itu 0,5 umpamanya nih setiap tahunnya. Nah, 0,5 ini dikalikan selama 13 tahun itu poinnya cuma 6,75 ya. Ya, 6,75. Ketika nilai dasarnya tadi di awal kita PNS itu nilainya 7,6, maka ketika ini 7,6 ini ditambahkan dengan 6,5 ini sekitar mendapat 83 ya, seperti itu cara penilaiannya. Jadi setiap tahunnya itu mendapatkan cuma penambahan 0,5 dari atasan langsungnya. Oke, nih 0,5 setiap tahunnya ya. Tapi kalau pimpinan saudara ngasih 80 ya terserah juga sih, nggak masalah ya. Tanyain bos, nih saya nilai awalnya di sini berapa nih ya, teman-teman tinggal ngasihkan nilai berapa di sini tiap tahunnya nih ya. Yang jelas saya bikin metode perkaliannya itu setiap tahunnya mendapat 0,5 penambahannya dari nilai awalnya dikalikan dengan metode yang tadi seperti ini yang saya kasih tadi. Jadi rumusnya sudah seperti itu ya teman-teman ya, per tiap tahunnya. Oke, ini nilai awal di tahun teman-teman PNS ya, di sini ya nilai awal PNS ini maksudnya 0,5. Ini jangan takut, walaupun tidak naik pangkat tetap tertambah otomatis 0,5. Tapi jangan takut angkanya akan mencapai 90 atau 100 ya. Itu rasanya saya sudah menghitung itu nggak bakalan sampai 100 atau 99 nggak bakalan sampai. Karena kenapa? Nih saya kasih contoh kasus nih yang di sini tadi ini. Saya kasih contoh kasus saja metode perhitungannya. Ini kelahiran 1979 ya, 1979. Dia kelahiran 1979.
usia orang PNS itu 58 tahun ya, 58 tahun. 1900 ini 79 ini sampai usia di 58 tahun. Nah, ini berarti si yang si A ini tadi yang kelahiran 1979 ini dengan usia 58 tahun dia akan berakhir PNS-nya di di 2037. Nah, ketika dia terangkat umpamanya di 2006, sorry saya di sini entrikan sini aja. Umpamanya dia terangkat di 2006. Nah, ya, berarti usia dia berarti perjalanan karirnya itu ini di 2037 ini dikurang 2006 ini awal dia kerja nih hanya 31 tahun. Nah, ketika angka kredit lagi. Ketika dia tiap tahunnya dia hanya dikasih 0,5 tiap tahun, ya. Nih. Sorry ya, sama dengan 0,5 nih, 0,5 dikalikan selama dia kerja 31 tahun nih. Hasilnya cuma 15. Pamannya nilai dasarnya tadi saya katakan ya 76 nih. Nih, 76 ya, nilai dasarnya 76,5 lagi ditambah dengan 15 ini nih hanya mendapat 92. Jadi nggak bakalan sampai 96 atau 99 atau 100, nggak bakalan itu, walaupun tiap tahun dikasih nilai 0,5 tiap tahun. Cuma saya takutkan nih seumpamanya nih kalau terlalu tinggi nilai awalnya nih 80 ya, kita tes 80 nih, 80. Nah, atau bahkan pimpinannya ngasih 95 nih, 85 nih nilai awalnya nih, tuh akan seperti itu jadinya. Makanya saya tekankan di sini di aplikasinya ini minimal tuh 75 atau 76 ya. Paham maksud saya teman-teman ya? Oke, jadi metode perhitungannya seperti itu ya. Oke, lanjut ke masalah uraian tugas dupaknya sendiri. Saya rasa nggak ada masalah ya. Jadi nih uraian nilai lama nih, kita kembali ya, nilai lama ditambah yang baru tadi, nilai barunya nih. Nah, jadi nilainya akhirnya didapatkan ini ya, 302,122 di tahun itu ya. Ini contoh aja ya, karena saya tiap bulannya saya nggak isi semua, ini hanya sekedar contoh aja. Jadi seperti itulah caranya pengisiannya. Ini tanggalnya udah otomatis. Nah, oh ya saya lupa ngasih tahu nih, di sini ada tanggal ya, ini tanggal, ini Juni saudara, umpamanya di bulan 6 nih hanya berakhir di tanggal 28, maka entrikan di sini 28 nih. Ini otomatis di sini 28. Ketika teman-teman entrikan di sini 30, ini otomatis 30 juga ya. Jadi setiap bulannya ada nih. Ini ada ini ya, tanggal nih, entrikan di sini tanggalnya. Sisanya serba otomatis. Jadi saya berharap dengan aplikasi ini ya, bisa membantu teman-teman, mempermudah kerjaan teman-teman dalam membuat SKP. Jadi jangan lagi minta dibikinkan SKP, jangan lagi minta dibikinkan dupak. Karena kenapa? SKP ini dan dupak ini harus sudah sinkron, harus sudah sinkron uraian tugasnya dan nilainya. Karena di sini ada juga dibahas, di sini ada dibahas di sini. Saya baca sekilas ada di sini dibahas. Jadi apa yang tertera di SKP-nya dan di dupak itu harus sama. Karena kenapa? Di sini dituntut di Permenpan ini dituntut membuat SKP dulu, baru ke angka kreditnya. Jadi apa? Bahwa itu artinya dituntut untuk SKP-nya dan dupaknya harus sama tuh. Kalau di Permenpan terdahulu mungkin nggak ada yang dijelaskan seperti ini. Nah, sekarang sudah dijelaskan seperti ini, harus sama ya, harus sinkron. Jadi makanya dari dulu saya sudah beberapa tahun yang lalu saya sudah buat aplikasi bahwa SKP dan dupak kita harus sama. Kalau di tempat kami sih sudah beberapa tahun sudah menerapkan hal seperti ini. Oke,
Demikian dulu informasinya, apa namanya, metode cara menggunakan aplikasi saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi pengguna teman-teman. Ketika ada kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini, jangan sungkan bergabung di grup saya, grup Telegram, bukan di Instagram. Saya nggak punya Instagram, hanya ada Telegram. Silahkan bergabung di sana. Jangan lupa subscribe dulu, like dulu, komen yang membangun, kritis nggak apa-apa, yang penting membangun. Ketika ada yang mau ditanyakan, silahkan bergabung di grup, silahkan komen juga di YouTube. Insya Allah saya akan senantiasa membantu. Oke, terima kasih atas dukungan dan doa teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.